yang rendah hati kok, orang yang pengampun. pengampun. Kita adalah orang yang mau dibentuk untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi justru kalau ada orang pemarah di sana kita tahu pasti ada orang yang sabar. ya, Iya kan? betul. Nih kalau saya tidak mau disakiti lagi oleh orang lain. Mungkin nggak sih kalau selama hidup misalnya saya nggak mau disakiti gitu, atau bilang ke orang jangan sakiti saya, mungkin nggak seperti itu karena saya nggak mau terluka lagi gitu. Mungkin kalaupun itu memang ingin seperti itu, sebaiknya Anda tidak bersosial, tidak bergaul dengan masyarakat, tinggal di hutan dan bertapa seorang diri. Nah, itulah baru bisa terjadi, karena selama kita hidup sangat besar potensinya untuk kita mengalami yang namanya sakit hati. Gesekan-gesekan itu sangat mungkin sekali bisa terjadi dalam setiap kita, tetapi tinggal bagaimana pola pikir kita, sekali lagi pola pikir dan cara pandang kita, cara kita bereaksi terhadap kondisi yang terjadi itu. Nah, kalau ngomong tentang reaksi, reaksi yang gimana sebenarnya yang ketika kita disakiti, apa yang harus kita lakukan reaksi kita? Ya, begini. Kalau kita bicara tentang reaksi, yang pertama yang harus kita sadari bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, kita belajarlah mengampuni orang lain. Di sana dulu, kan? Tuhan tuh mengampuni kita, jadi kita harus mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka kita tidak akan, kalau kita tidak menerima pengampunan dari Tuhan, kita akan sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Nah, reaksi yang kita bisa berikan dalam sakit hati, kita bicara reaksi yang benar ya. Sudah bukan reaksi yang salah lagi. Reaksi yang salah orang bisa macam-macam lah. Semua ada yang lari ke narkoba, ada yang lari ke dugem, ada yang lari ke perempuan dan segala macam. Saya rasa kalau kita sampai larinya ke tempat yang salah, itu akan memberikan reaksi yang buruk dalam hidup kita. Dampak yang buruk dalam hidup kita. Tapi kalau kita memberikan reaksi yang benar, kita larinya ke Tuhan, curhat sama Tuhan, kemudian terhadap sesama kita mengampuni, kita akan mengalami kemerdekaan di dalam hati kita. Orang yang tidak merdeka, sekalipun mereka berada di luar penjara, adalah orang yang menyimpan sakit hati. Kenapa? Orang yang menyimpan sakit hati, mau tidur nggak tenang, dia mengalami kegelisahan, muncul curiga-curiga, muncul pikiran-pikiran negatif. Dan tidak bisa menikmati hidup. Dia dikungkung di penjara oleh sakit hati itu. Sehingga apa yang terjadi di dalam keluarga dia menjadi masalah, di dalam kerjaan dia menjadi masalah, di masyarakat dia juga menjadi masalah. Kenapa? Di dalam keluarga kan ada sakit hatinya yang dia simpan, itu bisa muncul terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak gitu kan, gampang marah. Orang yang sakit hati itu pasti ciri khasnya dia gampang marah, kemudian dia suka berpikiran negatif, gampang tersinggung kan, kemudian yang ketiga dia gampang depresi gitu kan. Orang yang sakit hati itu di sana. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, mari kita bereaksi yang benar, dekatkan kepada Tuhan, belajar mengampuni sesama terlebih dahulu. Mungkin pemirsa berkata, iya itu terlalu sulit, Pak, enak tinggal ngomong. Nah, itu pernah pertanyaan itu diajukan kepada saya. Saya akhirnya cuma bisa berkata begini, keputusan dalam tanganmu. Saya cuma mengatakan bahwa Tuhan sangat mengasihi kamu dan mau mengampuni kamu. Tapi kalau kamu nggak mau mengampuni, ya bagaimana Tuhan tuh bisa mendekat kepada kita? Terang sama gelap kan nggak bisa bergabung jadi satu kan? Nah, waktu kita nggak mau mengampuni, sebenarnya kita menyimpan kesalahan atau dosa, dan itulah yang memisahkan antara kita sama Tuhan sebenarnya kan. Nah, waktu dia membuat keputusan mengampuni, apa yang terjadi yang sungguh luar biasa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Wajahnya yang dulu stres, kusut gitu kan ya. Waktu dia datang kepada Tuhan, dia menyerahkan sakit hatinya kepada Tuhan, dan kasih Tuhan mengalir dalam hatinya, dan dia mengampuni pasangannya. Pemulihan terjadi, wajahnya jadi segar. Jadi apa yang ada di dalam itu terpancar keluar. Betul. Jadi sebenarnya apa yang terpancar di luar sini adalah cerminan dari apa yang ada di dalamnya. Betul. Jadi kalau mau cantik, mau ganteng, mau awet muda, mau tetap kelihatan bersemangat, beresin dulu yang di dalam. Dalamnya beres, terpancar lah. Luarnya otomatis. Ya. Tetapi uniknya gini Pak, kadang-kadang ya, yang kita lihat semakin dia itu menyimpan sakit hati, semakin dia berharap pengampunan yang besar sebenarnya atas dirinya. Betul. Tetapi anehnya kok pengampunan dari atas dia harapkan, tapi kok mau keluarnya ini susah gitu. Kesesamanya nggak bisa. Kesesamanya itu susah. Padahal dosa kita jauh lebih banyak daripada orang yang sudah menyakiti hati kita. Jauh lebih besar. Itu uniknya manusia. Dan itu juga terjadi karena keegoisan sebenarnya gitu loh.
Padahal sebenarnya kalau kita mau melihat betapa besarnya sih Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita mungkin berhutang lebih banyak gitu ya ke Tuhan dibandingin sesama kita berbuat salah terhadap kita. Tetapi seringkali kita menahan pengampunan untuk sesama kita gitu loh. Padahal sebenarnya kita sangat membutuhkan pengampunan dari yang di atas. Ya, makanya kita nanti akan ada acara penyembuhan luka batin di sana. Ya, selama kita hidup memang nggak lepas ya dari itu ya, sakit Ya, hati. Betul sekali. Tapi kalau di dunia kerja ya, kalau seorang karyawan dia sudah kerja dengan baik, berusaha memberi yang terbaik, kadang dinilai sama atasannya itu kurang baik. Kan kadang itu rasanya sakit sekali, padahal jelas sudah berusaha melakukan yang terbaik kan gitu sering ya. kali terjadi di dunia kerja seperti itu. Mungkin mewakili pemirsa yang ada di rumah seperti itu gimana ya reaksinya? Iya, sebenarnya itu balik lagi dengan memperbaiki pola pikir kita. Sebenarnya pertempuran yang terbesar ini yang terjadi di pola pikir kan. Bagaimana sih kita memandang atasan kita? Atasan kita itu kan orang lain. Apakah kita memandang orang lain itu sebagai pribadi yang mau menghancurkan kita, membuat kita down, membuat kita semakin lemah, ataukah kita memiliki pola pikir yang benar tentang orang lain atau tentang atasan? Bahwa atasan itu adalah alat yang sebenarnya Tuhan pakai untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Seringkali kan kita tidak menyadari itu. Seringkali kita beranggapan bahwa atasanku nih seringnya nyalahin aku lagi, nyalahin aku lagi, kayaknya apa-apa salah terus nggak dihargai gitu kan. Tanpa kita sadari ketika itu keputusan itu yang kita ambil, kita sedang mengasihani diri sendiri dan fokus kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita mau berfokus melihat apa sih rencana Tuhan ya, kenapa sih kok Tuhan izinkan ya saya memiliki atasan yang seperti gini gitu kan. Nah kalau kita punya pola pikir yang benar, kita bisa melihat bahwa atasan kita, oh atasanku ini adalah alat loh sebenarnya yang Tuhan pakai untuk menjadikan aku lebih baik lagi sebenarnya. Dan dari atasanku ini aku bisa belajar sesuatu loh sebenarnya. Aku bisa belajar untuk jadi pribadi yang lebih maksimal gitu. Jadi tergantung dari bagaimana cara pola pikir kita memandang. Seringkali kita begini, kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi kenapa atasan masih menuntut? Karena apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan harapan atasan. Makanya perlu penyatuan tujuan dulu, penyatuan tujuan, ya kan? Waktu kita menyatukan tujuan, atasan kan punya tujuan, punya visi. Kita karyawan ini sebenarnya mendukung apa yang menjadi visi atau tujuan dari atasan ini. Nah, atasan kadang-kadang yang terjadi begini, atasan memberikan beban kepada seorang kelihatannya over. Itu yang kebanyakan terjadi di lapangan, kelihatannya over. Kenapa atasan memberi beban kepada seorang kelihatannya over? Sebenarnya karena atasan itu percaya kepada orang ini, menaruh harapan besar pada orang ini. Dulu saya juga begitu. Kok dikit-dikit saya ya? Kok malam pertemuan saya yang ngurusin? Ini. Kenapa kok saya melulu? Nah, kalau saya memandang negatifnya bisa saja. Gaji cuma berapa sih kok disuruh gini-gini? Tapi sebenarnya enggak. Itu kepercayaan yang diberikan kepada atasan buat kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, saran saya yang pertama introspeksi diri dulu. Apakah apa yang kita lakukan ini sesuai dengan permintaan atasan? Yang kedua, seperti yang Bu Dita katakan, rubah pola pikir kita. Apakah pola pikir kita ini terhadap atasan itu positif atau negatif? Kalau pola pikir kita negatif terhadap atasan, nggak akan pernah bisa ketemu, Nah, yang ketiga, bagaimana untuk kita bersikap seperti ini? Yuk satukan visi, satukan tujuan. Benar. Kadang teman saya berkata gini, waktu dia kontraktor, dia jadi bos, dia berkata gini, kamu tahu nggak? Kamu tuh digaji 30% itu khusus untuk dimarah-marahin aja. Jadi dari 100% gaji kita 30%-nya tuh untuk diomelin. Bahkan dibilang bisa sampai 50%. Kenapa? Atasan tuh kan sumpek banget tuh katanya. Butuh pelampiasan juga kadang-kadang. Jadi kalau kamu dimarahin terima saja gitu. Ini pengusaha, bener-bener pengusaha yang berkata kepada saya begitu. Makanya sebelum dia jadi pengusaha dia kan jadi karyawan gitu kan. Dia bilang, "Iya dulu saya juga begitu. Tapi waktu saya sudah belajar mengerti, waktu saya jadi pengusaha jadinya begitu juga." Kenapa? Karena seringkali beban itu mungkin visi atau tujuan itu terlalu besar sehingga over. Sementara lihat kinerja nih kok masih lambat gitu kan, lambat sekali, akhirnya dipush, dituntut untuk bisa mengejar visi ini, mengejar tujuan ini. Dan akhirnya kenapa? Atasan cukup stres, cukup berat bebannya untuk merealisasikan tujuannya, karyawan yang dituntut lebih. Sebenarnya bukan kena, dituntut lebih untuk mencapai visi yang sama.
Ya, betul. Dan sebenarnya kalau dalam kasus ini, sebenarnya atasan juga tidak akan mungkin bisa menyakiti hati kita kalau dari pihak kitanya tidak mengizinkan hal itu terjadi. Dalam artian, kalau kita bisa bereaksi dengan benar dalam kondisi ini, tentu itu seharusnya tidak membuat kita sampai sakit hati berlarut-larut. Mungkin di awal kita merasa sakit hati, tetapi kalau kita kemudian punya pola pikir yang benar, itu membantu kita untuk bisa bereaksi dengan benar dalam menghadapi kasus ini. Contohnya tadi rasa berharga. Betul. Nggak dihargai. Pertanyaannya, apa yang membuat kita nih rasa berharga? Apakah kita berharga karena pekerjaan kita, karena ada orang lain puji baru kita berharga, atau karena apa kita ini merasa berharga? Kita merasa karena Tuhan mengasihi kita, kita ini spesial loh. Tuhan izinkan lahir ke dalam dunia, Dia berikan kesehatan, Dia berikan tujuan hidup dan semuanya. Kita ini sangat berharga. Tapi kalau kita mencari rasa berharga dari sesuatu yang semu, ya akan menjadi problem. Termasuk kecewa sekali. Kenapa? Karena rasa berharganya kita bukan dari perkataan orang sebenarnya. Rasa berharga tuh muncul waktu kita memiliki value yang benar dalam hidup kita, gitu kan? Kalau value kita salah, ya contohnya seperti tadi, mengharapkan orang puji kita, mengharapkan orang menghargai kita, gitu kan ya. Ya kita akan kecewa. Dulu waktu pertama kali saya kerja, saya buat program komputer, sudah buat program lama. Setelah setahun lebih buatnya, tiba-tiba program tuh nggak dipakai. Keputusan ada dalam tangan saya. Saya mau marah, kecewa atau enggak? Bagi saya begini, saya bekerja, saya sudah memberikan yang terbaik. Kalau belum bisa memenuhi atasan maunya apa, saya akan rubah lagi, saya akan rubah lagi. Akhirnya ya begitu, bayangin setahunan saya cuman kantor, ngerjain input data dan semuanya. Dan seringkali kondisi ini ya, kalau kita mau lihat gitu ya, dan kita mau belajar sesuatu dari kondisi ini, sebenarnya ada satu hal yang kita bisa sangat pelajari, kerendahan hati. Ya. Kerendahan hati itu kadang-kadang mahal gitu ya bagi kita, karena mahalnya bukan kenapa-kenapa, kayaknya kita nih ego kan, kita punya ego di dalam sini. Jadi kadang-kadang Tuhan mungkin kirimkan orang-orang yang menyebalkan gitu ya di sekitar kita gitu ya. Seringkali itu untuk kelihatannya seperti itu di mata kita gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa menarik sesuatu dari peristiwa ini gitu ya, sebenarnya kita bisa belajar kok. Apakah kita adalah pribadi yang rendah hati, ataukah kita masih pribadi yang tinggi hati, yang seperti tadi Pak Susilo sampaikan, kita masih berharap penghargaan dari orang lain. Kita masih berharap pujian-pujian yang semu begitu ya dari orang lain. Ataukah kita punya satu kerendahan hati dan kita menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya hanya karena kebaikan Tuhan loh. Ya. Selama kita